Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari penelitian. Fungsi penelitian itu sendiri adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan, serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Nah, pemecahan dan jawaban terhadap masalah itu dapat bersifat abstrak dan umum, sebagaimana hanya dalam penelitian dasar atau basic research, dan dapat spesifik seperti biasanya ditemui pada penelitian terapan. Fungsi penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Penelitian ini bertugas mendeskripsikan gejala dan peristiwa yang terjadi, maupun gejala-gejala yang terjadi di sekitar kita. Nah, gejala-gejala tersebut perlu mendapat perhatian dan penanggulangan. Yang kedua, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Penelitian dengan tugas menerangkan itu sangatlah berbeda dengan penelitian yang menekankan pengungkapan peristiwa apa adanya. Nah, maka dari itu, penelitian dengan tugas menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas, dan juga dapat dilihat dari hubungan satu dengan hubungan yang lain. Yang ketiga, menyusun teori. Penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur maupun populasi dan sampel. Yang keempat, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi. Nah, suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan, informasi yang didapat pun akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Melalui penelitian, dikumpulkan data untuk meramalkan beberapa kejadian atau situasi di masa yang akan datang. Fungsi penelitian terakhir yaitu mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Melalui penelitian juga dapat dikendalikan peristiwa maupun gejala-gejalanya. Merancang sedemikian rupa suatu bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa itu. Perlakuan yang disusun dalam rancangan adalah membuat tindakan pengendalian pada variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi peristiwa itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur penelitian. Untuk dapat melakukan penelitian dengan baik, seorang peneliti perlu memiliki pengetahuan tentang berbagai unsur penelitian. Unsur-unsur itu sendiri yang menjadi dasar penelitian ilmiah terdiri dari konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesis, dan definisi operasional. Proses teoritis dan proses empiris suatu penelitian, perumusan konsep, penyusunan, proposisi dan teori, identifikasi variabel, dan perumusan hipotesis merupakan proses teoritis dalam suatu penelitian ilmiah. Sedangkan perumusan definisi operasional, pengumpulan data, perumusan dan pengujian hipotesis statistik merupakan suatu proses empiris. Unsur penelitian yang pertama yaitu konsep. Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Misalnya, untuk menggambarkan kapasitas reproduksi manusia dikenal konsep fertilitas atau fertility dan fekunditas atau fecundity. Untuk menggambarkan pergerakan penduduk dikenal konsep migrasi dan mobilitas. Beberapa konsep yang bisa dipakai dalam penelitian kependudukan dan penelitian sosial adalah nilai anak, perilaku kontrasepsi, angkatan kerja, pengangguran, sikap terhadap kontrasepsi, morbilitas, mortalitas, stratifikasi sosial, interaksi sosial, perilaku memilih, aliansi, dan partisipasi. Nah, konsep itu sendiri adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Misalnya, konsep perilaku menyimpang dipakai oleh para sosiolog untuk menggambarkan fenomena bunuh diri, kebiasaan minum alkohol, dan banyak fenomena lainnya. Konsep perilaku memilih dipakai untuk menerangkan fenomena memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal, dan memilih jumlah anak. Dalam kenyataannya, konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda. Semakin dekat suatu konsep kepada realitas, maka semakin mudah konsep tersebut diukur. Banyak konsep-konsep ilmu sosial yang masih abstrak, terutama yang merupakan unsur dari teori yang sangat umum. Misalnya, konsep pilihan pekerjaan adalah lebih rendah tingkat generalisasinya dari konsep perilaku memilih. Berbeda dengan konsep ilmu alam yang menggambarkan fenomena alami yang konkret, karena dapat diraba dan
dengan panca indera. Kebanyakan konsep-konsep dalam ilmu sosial adalah untuk menggambarkan fenomena sosial yang biasanya masih bersifat abstrak. Karena itu, dalam penelitian sosial, konsep-konsep masih perlu didefinisikan dengan jelas, sehingga suatu penelitian tersebut dapat dipahami oleh masyarakat akademis yang lebih luas. Unsur penelitian yang kedua yaitu ada proposisi. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Hipotesa adalah proposisi yang dirumuskan untuk pengujian empiris. Dalil adalah jenis proposisi yang mempunyai jangkauan yang lebih luas dan telah mendapatkan banyak dukungan empiris. Dalam ilmu sosial, proposisi biasanya adalah pernyataan tentang hubungan antar dua konsep atau lebih. Misalnya, proposisi modernitas suami istri adalah salah satu faktor penentu perilaku kontraseptif mereka. Nah, proposisi tersebut lebih sering kita jumpai daripada proposisi cenderung pasangan usia subur di Indonesia menggunakan kontrasepsi modern. Memang benar, keduanya adalah proposisi, karena keduanya adalah pernyataan tentang realita dan kebenarannya sudah dapat diuji. Perbedaannya, yang pertama, menghubungkan dua faktor dan menganggap bahwa satu faktor adalah penyebab dari faktor lainnya. Sedangkan proposisi yang kedua hanya menunjukkan distribusi satu faktor. Unsur penelitian yang ketiga yaitu ada teori. Teori merupakan sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti. Teori yaitu rangkaian yang logis dari satu proposisi atau lebih. Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Misalnya, proposisi pertama menunjukkan bahwa penerimaan kontrasepsi modern oleh suami istri di pedesaan Jawa dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang manfaat alat kontrasepsi tersebut. Proposisi ini dapat ditingkatkan menjadi teori 1 dengan merubah tingkat abstraksi proposisi tersebut menjadi penerimaan suatu inovasi sosial dipengaruhi oleh sikap terhadap inovasi tersebut. Nah, dalam contoh tadi, kontrasepsi modern dijadikan lebih abstrak dengan menggunakan konsep tersebut menjadi inovasi sosial. Dan persepsi tentang nilai anak dijadikan menjadi persepsi tentang inovasi tersebut. Atau kalau disajikan secara lebih abstrak, kita dapat merumuskan teori 2, yaitu perilaku adalah fungsi dari sikap. Unsur yang keempat yaitu ada variabel. Variabel yaitu merupakan suatu konsep yang mempunyai variasi nilai. Misalnya, konsep badan itu bukan variabel, karena badan tidak mengandung pengertian adanya nilai yang bervariasi. Sedangkan untuk berat badan itu merupakan variabel karena memiliki nilai yang berbeda. Seks adalah variabel karena mempunyai nilai yaitu laki-laki dan perempuan. Umur, pendidikan, status perkawinan, jumlah anak, status pemilikan tanah, peredaran uang, semuanya adalah variabel. Konsep-konsep yang tidak mengandung pengertian nilai yang beragam biasanya dapat diubah menjadi variabel dengan memusatkan pada aspek tertentu dari konsep tersebut. Jadi, konsep perilaku kontrasepsi dapat diubah menjadi variabel dengan merubahnya menjadi penggunaan kontrasepsi. Unsur penelitian yang selanjutnya ada hipotesa. Tujuan penelitiannya adalah menelaah hubungan sistematis antara variabel-variabel. Hubungan ini biasanya disajikan dalam bentuk hipotesis yang merupakan suatu unsur penelitian yang amat sangat penting. Hipotesa adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentatif tentang hubungan antar dua variabel atau lebih. Hipotesis yang baik harus memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama yaitu hipotesa harus menggambarkan hubungan antara variabel-variabel. Dan yang kedua yaitu hipotesa harus memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut. Ini berarti variabel-variabel yang dicantumkan dalam hipotesa harus dapat diukur dan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut harus jelas. Unsur yang terakhir yaitu definisi operasional. Salah satu unsur yang membantu komunikasi antar penelitian adalah definisi operasional. Definisi operasional yaitu merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Misalnya, definisi operasional tentang definisi garis kemiskinan. Dalam penelitian ini, dipakai ukuran garis kemiskinan yang dikembangkan oleh peneliti IPB Sayogyo,
yang dimana berdasarkan penelitiannya bahwa orang yang tergolong miskin adalah mereka yang punya tingkat pengeluaran senilai kurang dari 320 kg beras per kapita per tahun, itu untuk masyarakat pedesaan, dan kurang dari 480 kg per kapita per tahun untuk masyarakat perkotaan. Contoh yang lainnya, definisi pasangan usia subur adalah pasangan berstatus kawin berusia antara 15 sampai dengan 44 tahun. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi dan unsur-unsur dari penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.